Halo teman-teman, jadi ini adalah video kedua dari cerita novel tentang kamu. Buat teman-teman yang belum nonton part satunya, ditonton dulu ya. Selamat menyaksikan. Juz ketiga itu judulnya Keteguhan Hati. Terjadi pada tahun 1967 sampai 1979. Nah, latar dari cerita di juz ketiga ini adalah Jakarta. Jadi setelah pindah dari Surakarta, Sriningsih memutuskan untuk mencari kerja di Jakarta. Pekerjaan pertama yang dia dapat itu adalah seorang guru bahasa, karena Sriningsih ini memang pandai berbahasa asing sejak kecil ya. Sejak di Pulau Bungin dia sudah sekolah, dia sudah menyukai pelajaran bahasa. Sampai ke Surakarta di pondok pesantren dia juga jadi guru bahasa. Terus pas pindah ke Jakarta dia juga jadi guru bahasa. Nah, ketika paginya dia mengajar, siang hari sampai sore hari dia itu jadi kuli di pasar. Karena dia ngerasa gaji sebagai guru tuh masih belum cukup gitu loh untuk tabungan dia. Dia mampu menghidupi kehidupan sehari-hari, tapi dia juga pengen nabung. Jadi dia nyari pekerjaan tambahan di pasar sebagai kuli. Sri ini walaupun seorang perempuan, dia tuh sangat amat perkasa ya, kuat. Jadi kuli ya udah nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh. Setelah jadi kuli, punya tabungan cukup, dia akhirnya membuka usaha berjualan nasi goreng di Gerobak Dorong. Nah, Gerobak Dorong ini adalah yang pertama di Jakarta. Jadi Sri ini adalah pelopor Gerobak Dorong Nasgor di Jakarta, menurut cerita novel ini ya. Nah, awalnya dia cuma punya satu gerobak, akhirnya nambah beberapa gerobak, dia juga punya karyawan segala macam, lumayan sukses lah. Selang beberapa waktu, akhirnya orang-orang tuh banyak niru gitu loh, jenis gerobaknya, jenis dagangannya, banyak yang niru. Akhirnya Sri tuh berpikir kalau wah ini udah tidak akan menguntungkan lagi nih, maksudnya kayak untung juga kayak segitu-gitu aja gitu loh, nggak akan berkembang gitu loh. Akhirnya Sri menjual semua gerobak dorong dia, terus dia itu memulai pekerjaan baru, membuka usaha rental mobil. Jadi dia tuh melihat sebuah potensi kalau banyak turis yang datang, banyak orang-orang dari luar negeri datang ke Jakarta. Jadi dia tuh membuka rental mobil untuk menyewakan mobil-mobil tersebut yang target pasarnya itu adalah orang-orang yang datang dari luar negeri gitu. Lagi-lagi usaha yang dia geluti itu sukses, tapi lagi-lagi juga bangkrut. Jadi ini mah bukan dijual, bukan apa ya, tapi saat itu terjadi polemik di Jakarta yang semua produk dari Jepang itu dibumi hanguskan oleh warga sekitar, termasuk mobil-mobil yang Sriningsih punya, karena Sriningsih memilih untuk memakai mobil dari Jepang karena dia berpikir bahwa itu murah, terus perawatannya juga gampang gitu loh. Tapi pada akhirnya semua itu hangus. Belasan mobil yang dia punya tuh hangus, gedungnya juga hangus, semuanya tidak tersisa sama sekali. Nah, Sriningsih awalnya terpuruk, tapi ya dia berusaha untuk melanjutkan hidup gitu loh. Akhirnya dia bekerja di suatu pabrik ya, pabrik kayak sabun deterjen gitu loh. Nah, di pabrik itu tuh karena dia tuh sebenarnya pintar ya, jadi dia tuh bukan cuma buruh doang gitu loh. Dia akhirnya menempati posisi yang lumayan bagus di pabrik itu, terus juga sempat diutus pergi ke Singapura. Itu jadi pengalaman pertama Sriningsih ke luar negeri ya. Diutus ke Singapura belajar tentang bisnis, terus setelah kembali dari Singapura dia tuh ngerasa kayak oke, saya ini sudah cukup nih mencari nafkah dan belajar dari pabrik ini gitu. Saatnya dia memulai usaha baru gitu loh, keluar dari zona nyaman ya. Akhirnya dia memutuskan untuk bikin pabrik sendiri. Pabriknya ini sebenarnya sama ya, pabrik sabun, tapi sabun yang berbeda dari pabrik sebelumnya gitu, karena dia tuh ngerasa kayak nggak mau menyaingi pabrik yang sudah berjasa di hidup dia gitu loh. Nah, brandnya ini dinamai dengan Rahayu. Rahayu itu kan nama ibunya ya. Nah, pabrik ini juga ternyata sukses besar. Dia tuh jadi salah satu pabrik yang punya nama lah, bahkan di dunia gitu loh. Di luar negeri pun juga pabrik dia tuh cukup menjual lah, cukup ternama gitu ya. Sampai pada akhirnya suatu hari dia itu didatangi oleh Sulastri. Ya, Sulastri yang tadinya ditahan itu berhasil keluar dari penjara, entah karena menyuap sipirnya atau gimana. Dia itu menghantui Sriningsih. Di sini tidak diceritakan detail ya proses kedatangan Sulastri itu kayak gimana, tapi intinya
sore itu Sri Ningsih itu terlihat seperti telah melihat hantu gitu ya, which is hantu itu adalah Sulastri. Jadi sore itu juga dia tiba-tiba bilang ke Catherine, salah satu karyawan yang paling dia percaya, untuk menjual pabrik yang sudah sangat amat besar itu gitu loh. Nah, penjualan itu 100% guys. Jadi 100% pabrik itu dijual oleh pesaingnya yang saat itu memang lagi ketar-ketir nih, merasa tersaingi oleh pamor yang dimiliki oleh pabrik Sri Ningsih gitu ya. Jadi saat mereka mendengar pabrik Sri Ningsih akan dijual, mereka tuh langsung kayak mau beli gitu loh, mau beli pabrik Sri Ningsih gitu. Tapi Sri Ningsih ini menjual pabriknya itu dengan 2 syarat. Yang pertama itu pabrik Sri Ningsih ini harus tetap dipimpin oleh Catherine gitu. Apapun yang terjadi, Catherine harus tetap memimpin pabrik ini sampai kapanpun, sampai dia mau, sampai dia bosen gitu. Terus syarat yang kedua, di sini aku akan sedikit menjelaskan ya. Aku sebenarnya agak nggak ngerti gitu loh. Tapi di sini akan aku bacakan. Jadi Sri Ningsih itu menjual 100% kepemilikan pabrik. Nah, sebagai imbalannya, perusahaan raksasa dunia itu memberikan 1% kepemilikan global absolut di perusahaan induknya. Jadi bukan ditukar dengan uang ya, tapi penjualan pabriknya ini ditukar dengan kepemilikan global absolut di perusahaan induknya senilai 1%. Nah, kepemilikan ini adalah kepemilikan yang tidak terdelusi oleh right issue, penambahan saham dan sebagainya. Jadi intinya adalah Sri Ningsih ini menukar pabrik yang dia miliki itu dengan kepemilikan saham 1% di dunia, tapi yang tidak terlalu mencolok gitu loh. Jadi harta yang dia miliki tuh emang nggak terlalu kelihatan banget punya dia gitu loh, dan bukan atas nama dia juga gitu, disamarkan lah intinya gitu. Jadi gak ada orang yang tahu kalau dia tuh sebenarnya punya uang banyak dari saham yang cuma 1% itu gitu. Walaupun nilainya saat itu kecil ya, tapi bertahun-tahun, puluhan tahun setelahnya ketika Sri Ningsih meninggal itu kan nilainya kan akan selalu naik. Kalau saham tuh ya akan selalu naik. Jadi walaupun cuma 1% juga ya nilai akhirnya itu ada di nominal 19 triliun itu guys gitu. Nah, setelah menjual pabriknya, Sri Ningsih itu kembali pindah, memutuskan untuk pergi dari Jakarta, pindah diam-diam tanpa diketahui Catherine, tanpa diketahui siapapun, dan dia pindah ke London. Dan di London ini akan menjadi cerita juz keempat. Untuk juz keempat itu judulnya adalah tentang cinta. Terjadinya itu pada tahun 1980 sampai 1999. Nah, latar cerita di sini itu ada di London. Jadi pas baru pertama kali datang ke London, Sri itu sempat bingung, berbulan-bulan dia nyari kerjaan tapi nggak dapet gitu ya. Sampai suatu hari dia tuh lagi naik bus, baca lowongan kerjaan sebagai supir. Nah, Sri Ningsih ini kan bisa nyupir ya, dia pernah belajar nyupir di pondok pesantren gitu. Akhirnya dia melamar di stasiun bus tersebut ya. Awalnya dia nggak diterima sebagai supir karena dia tuh nggak punya lisensi supir gitu, kalau di sini mas SIM gitu ya, nggak punya gitu loh. Jadi akhirnya dia mau kerja sebagai cleaning service dulu, setelah itu berproses bertahap untuk dapat semacam SIM-nya itu. Kalau sudah punya SIM nanti baru boleh melamar sebagai supir gitu. Singkat cerita dia berhasil menjadi supir, bahkan jadi supir terbaik di London guys selama beberapa tahun gitu ya. Karena dia itu ramah, dia baik hati, dia juga selalu tepat waktu kayak gitu. Nah, suatu hari ketika dia sedang menyupir bus nih, ada satu laki-laki yang tertarik sama dia. Berbulan-bulan berlalu ya, laki-laki ini akhirnya memutuskan untuk melamar Sri Ningsih. Namanya itu Hakan. Hakan ini adalah laki-laki dari Turki. Dia itu pindahan juga dari Turki. Dia nggak punya keluarga lagi di Turki, akhirnya pindah ke London dan tinggal bekerja di London. Setelah melamar Sri Ningsih, mereka berdua itu menikah. Nah, disinilah ketika mereka berdua menikah, Sri Ningsih itu hamil di usia yang sangat amat tua ya. Dokter itu wanti-wanti karena usia Sri Ningsih ini kan sudah tua, jadi jangan sampai kecapean apa segala macem. Tapi ternyata setelah hamil besar, anak Sri Ningsih ini meninggal.
Nah, kejadian meninggalnya anak Sri Ningsih ini membuat Sri Ningsih tuh kembali teringat dengan julukan masa kecilnya, yaitu anak yang dikutuk ya. Mengingat bahwa saat dia dilahirkan, ibunya meninggal, terus saat dia ulang tahun, ayahnya juga meninggal karena mencari hadiah buat dia. Terus sekarang saat dia menikah dan hamil, anaknya juga ternyata meninggal gitu loh. Terus dia terpuruk berbulan-bulan, akhirnya bisa disembuhkan lagi oleh Hakan, bisa bahagia lagi dan bisa hamil lagi. Tapi ternyata kehamilannya kedua juga gagal. Anaknya itu kembali meninggal dunia. Sri Ningsih itu kembali terpuruk banget. Padahal dokter sudah menjelaskan bahwa meninggalnya kedua anaknya ini karena Sri Ningsih dan Hakan ini gak cocok gitu loh. Apanya ya? Darahnya atau gimana gitu tuh, aku lupa. Pokoknya nggak cocok gitu loh. Jadi mereka tuh nggak bisa punya anak. Kalaupun punya anak, maka anaknya itu akan punya resiko yang tinggi masalah kesehatan gitu loh, entah cacat atau apa gitu tuh. Nah, lalu setelah itu Sri Ningsih bisa kembali bangkit lagi, bisa kembali bahagia lagi. Justru Hakannya yang akhirnya meninggal, suaminya yang akhirnya meninggal gitu. Dan saat suaminya meninggal ini, Sulastri kembali datang ke kehidupan Sri Ningsih untuk meneror Sri Ningsih ya. Ketika Hakan meninggal, dia kembali teringat bahwa orang yang paling dia sayang akhirnya meninggal lagi. Apakah dia benar-benar anak yang dikutuk gitu loh. Ditambah lagi Sulastri datang menghantui Sri Ningsih. Akhirnya Sri Ningsih memutuskan untuk pergi secara diam-diam lagi dari London. By the way, di London itu Sri Ningsih tinggal bersama keluarga angkatnya ya, orang-orang India gitu loh. Dia sudah betah, sudah dianggap sebagai seorang anak di situ, tapi dia terpaksa kembali pergi secara diam-diam karena dihantui oleh Sulastri tadi. Itulah saat periode kehidupan Sri Ningsih yang terakhir ya. Dari London dia pergi ke Paris, tinggal di panti asuhan, dan disinilah cerita juz kelima itu terjadi. Sebelum kita bahas juz kelimanya ya, aku mau sedikit cerita dulu bahwa setelah mengetahui fakta Sri Ningsih itu pergi diam-diam dari London ke Paris, Zaman itu mendapat kabar bahwa ada salah satu firma hukum di Paris yang mengklaim bahwa dia itu punya ahli waris sah dari Sri Ningsih, yaitu Tilamuta. Zaman tuh nggak percaya gitu, karena yang dia tahu Tilamuta itu sudah meninggal di Surakarta gitu. Tapi si firma hukum ini kekeh dan akhirnya meminta jadwal pertemuan dengan Zaman dan Eric dari firma hukum Thomson & Co ya. Itu adalah firma hukum tempat Zaman bekerja gitu. Nah, firma hukum yang mengklaim punya ahli waris ini adalah ANZ Law ya, Aden Z Law lah gitu. Akhirnya mereka berdua, kedua belah pihak dari firma hukumnya ini bertemu ya, mengadakan meeting, dan ANZ Law-nya ini menghadirkan perempuan dua orang, namanya Ningrum dan Murni. Ningrum dan Murni ini mengaku sebagai mertua dan istri dari Tilamuta. Tapi ketika Zaman melihat wajah mereka berdua, Zaman itu kayak kenal gitu loh sama muka mereka berdua itu gitu. Dan Zaman tuh nggak percaya kalau mereka berdua ini beneran mertua dan istrinya Tilamuta gitu. Kalaupun benar, kenapa Tilamuta sebagai ahli waris sahnya itu nggak ikut dalam meeting tersebut gitu. Akhirnya ANZ Law yang awalnya itu pengen mengklaim warisan milik Sri Ningsih itu tidak diizinkan oleh Zaman. Sebenarnya saat itu posisinya imbang ya. Jadi ANZ Law itu punya ahli waris sah yang dibuktikan dengan tes DNA. Nah, Thomson & Co-nya itu, si Zamannya ini punya surat, bukan surat wasiat sih, tapi amanah dari Sri untuk menyelesaikan warisan. Jadi dua-duanya tuh imbang gitu loh, sama-sama kuat gitu. Nah, yang bisa memutuskan siapa yang menang itu orang yang punya surat wasiat. Nah, Zaman ini kan nggak punya surat wasiat, jadi dia tuh nggak bisa ngelawan ANZ Law gitu. Tapi ANZ Law tuh punya ahli waris sah yang dibuktikan dengan DNA gitu. Jadi kemungkinan ANZ Law ini akan menang gitu, akan mendapatkan warisan tersebut gitu. Tapi Zaman tuh yakin Sri Ningsih itu pasti, sangat amat pasti meninggalkan surat wasiat. Cuma dia tuh harus berpikir keras di mana surat wasiat itu disembunyikan gitu. Akhirnya setelah bertemu dengan ANZ Law, dia kembali ke panti asuhan tempat tinggal Sri Ningsih. Disitulah dia mendapat cerita
tentang kehidupan Sri Ningsih di Paris, which is menjadi kisah di juz kelima. Nah, juz kelima ini judulnya itu Memeluk Semua Rasa Sakit, terjadi tahun 2000 sampai dengan Sri Ningsih meninggal. Salah satu perawat di panti asuhan tersebut bercerita bahwa Sri Ningsih itu saat baru datang itu sangat amat lemah. Dia tuh sakit berhari-hari karena melewati perjalanannya panjang dari London ke Paris. Ya, jadi dari London ke Paris tuh Sri Ningsih tuh nggak naik pesawat, guys. Dia tuh naik kapal, nyebrang laut, segala macam lah gitu ya. Jadi pas datang ke panti asuhan tuh dia tuh benar-benar lemah banget, sakit parah gitu loh. Terus kehidupan di panti asuhan Sri Ningsih itu sangat amat bahagia, mulai dari dia tuh jadi guru nari sampai keliling dunia gitu ya, karena anak didik tariannya itu sampai go internasional gitu, tampilnya tuh di luar negeri gitu ya. Selain itu juga Sri Ningsih itu bikin kebun kayak hidroponik gitu loh di atas gedung panti asuhannya gitu. Jadi bisa buat kegiatan sehari-hari lah orang-orang panti gitu ya. Selain itu juga Sri Ningsih tuh banyak mengusulkan kegiatan-kegiatan baru di panti, kayak misalkan senam pagi khas Indonesia gitu loh, senam Indonesia Jaya atau apa gitu ya namanya. Terus selain itu juga dia mengadakan makan malam bersama setiap bulan, dan makanannya itu dari berbagai negara kayak gitu. Kegiatan-kegiatan yang seru lah itu diusulkan oleh Sri Ningsih. Jadi kesimpulannya adalah Sri Ningsih ini hidup di panti asuhan ini dengan bahagia gitu. Nah, zaman ini benar-benar masih mengulik gitu di mana surat wasiat Sri Ningsih adanya gitu loh. Akhirnya zaman tuh bertanya juga ke pengasuhnya gitu, apakah Sri Ningsih itu pernah meminta bantuan untuk mengirim surat ke suatu tempat gitu lewat pos gitu ya. Nah, si perawat ini bilang bahwa saya itu hanya ditugaskan untuk menelpon Thomson & Co aja ketika dia meninggal gitu, gak diberikan perintah untuk mengirim suatu surat gitu. Terus datanglah salah satu sahabat Sri Ningsih, namanya tuh Beatrice atau apalah gitu, aku nggak tahu deh bacanya apa. Pokoknya si sahabat Sri Ningsih ini pernah dimintain bantuan untuk ngirim surat pos ke Surakarta, Jawa Tengah, which is ke Nur Aini gitu. Zaman tuh ngerasa kayak, wah ini nih jawabannya gitu. Akhirnya dia nelpon Nur Aini, nanya gitu apakah ada surat yang bentuknya kayak surat wasiat gitu atau apa gitu. Terus Nur Aini bilang, saya sudah menyerahkan itu semua ke kamu gitu loh. Soalnya waktu zaman ke Surakarta itu Ibu Nur Aini ini ngasih sebuah kotak ini nih yang isinya itu surat-surat dari Sri Ningsih. Jadi selama Sri Ningsih di Jakarta itu dia selalu ngirim surat ke Nur Aini gitu ya. Surat-suratnya itu dikumpul jadi satu di sebuah kotaknya diserahkan ke Zaman. Nah, saat di Paris Zaman nelpon Nur Aini bilang suratnya itu sudah diberikan ke kamu gitu loh. Tapi ada satu surat tersembunyi di paling bawah kotak tersebut gitu, tersembunyi di bawah alas kotaknya gitu loh. Akhirnya Zaman langsung masuk ke mobil, ngambil kotak tersebut, nyari surat itu gitu. Dan akhirnya ditemukanlah surat wasiat Sri Ningsih. Isinya tuh panjang banget, dan dia memang tahu ya kalau dia tuh akan meninggalkan harta yang banyak banget. Akhirnya di surat wasiat itu juga ditulis secara lengkap ya, nama siapa aja yang berhak mendapatkan, terus berapa persen dapatnya gitu loh. Tapi di surat wasiat itu tuh nggak ada keterangan Tilamuta, karena Sri Ningsih itu tahunya Tilamuta itu sudah meninggal. Tapi ternyata Tilamuta kan masih hidup ya, disekap oleh si Sulastri ini. Nah, Sulastrinya itu siapa? Sebelumnya aku udah nyebut nama Murni dan Ningsih ya. Ya mereka berdua itu adalah Sulastri dan anaknya gitu loh. Jadi Sulastri dan anaknya ini selalu mengikuti Sri Ningsih dimanapun dia tinggal. Sampai pada akhirnya Sri Ningsih ada di Paris, ya si Sulastri juga ada di Paris gitu. Dia membawa serta Tilamuta, tapi Tilamuta ini benar-benar disekap selama puluhan tahun, dimasukin ke jeruji besi gitu, hanya diberi makan ya dikasih makan lewat jeruji aja gitu loh. Nggak dikasih kebebasan sama sekali. Akhirnya dia tuh kayak kena mental gitu loh, Tilamutanya tuh kayak tertekan gitu loh. Makanya pas ketemu sama Zaman di ANC Law itu Tilamuta nggak dibawa, karena Tilamuta nggak bisa berinteraksi dengan orang lain karena selama puluhan tahun dia cuma disekap doang gitu. Akhirnya
Zaman memutuskan untuk melabrak Sulastri ya dan mengambil Tilamuta gitu. Zaman mendapatkan alamat Sulastri dari ANZ Lau. Dia datang ke situ awalnya sendirian, terus karena dia masuk ke perangkap Sulastri, jadi polisi datang terus nyelamatin Zaman dan ya, seperti yang Zaman duga, Tilamuta ada di situ dan sudah disekap. Terus Tilamuta dibawa sama Zaman ke dokter, dia menjalani pemulihan, Sulastri dihukum seberat-beratnya oleh polisi Paris tuh ya. Karena Sulastri juga ternyata menjadi penadah mobil curian di Paris gitu yang selama ini tuh jadi buronan polisi Paris ya, akhirnya bisa ditangkap dengan penggebrakan yang dilakukan Zaman itu ya. Jadi Tilamuta itu setelah berhasil sembuh secara mental ya, secara fisik, walaupun mentalnya belum membaik, tapi dia tuh selalu bisa menenangkan diri ketika dia melihat foto Sri Ningsih ya. Jadi Tilamuta tuh dibawa ke Surakarta untuk diserahkan ke Nuraini, karena Zaman udah bilang ke Nuraini tolong dijaga, tolong dirawat, tolong disembuhkan, dan Nuraini juga menyanggupi gitu. Akhirnya harta warisan yang ditinggalkan oleh Sri Ningsih itu 50%-nya dikasih ke Tilamuta, 50%-nya lagi dibagi sesuai dengan deskripsi yang dijabarkan oleh Sri Ningsih di surat wasiatnya gitu. Dan novel ini akhirnya happy ending, teman-teman. Aduh, video ini akan jadi panjang banget. Aku nggak tahu seberapa panjang deh. Ini memori aku bahkan jadi penuh. Tadi aku beberapa kali hapus video-video lama aplikasi gitu ya, supaya bisa ngerekam full sampai akhir sekaligus gitu ya. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, terima kasih banyak. Kalian sudah setia menonton aku. Buat teman-teman yang punya saran atau request mau bahas novel apa, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan aku bahas novelnya gitu ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kisah Sri Ningsih secara lengkap di video ini. Semoga penyampaian yang aku lakukan, semoga apa yang aku katakan bisa dipahami dan dimengerti dengan baik. Semoga bisa didengarkan dengan menyenangkan. Jadi terima kasih banyak dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku. Please banget teman-teman, subscribe itu gratis kan. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel aku sekarang juga, aktifin loncengnya juga supaya ketika aku upload video baru di HP teman-teman ada notifikasinya kayak gitu ya. Aku mohon pamit dari video ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sekali lagi mohon maaf jika ada banyak kekurangan, mungkin ada sedikit berisik, ngomong aku kecepatan atau kayak gimana gitu ya. Stay tune di channel YouTube aku. Next akan ada video-video baru tentang buku-buku lainnya. Dan jangan lupa sekali lagi untuk subscribe. Oh ya, buat teman-teman yang mau beli novelnya, nanti aku sertakan link tokonya ya di description box. Terus juga buat teman-teman yang belum dengerin audiobooknya, bisa klik linknya juga di bawah ini. Ada link video-video lainnya juga tentang serial aksi, serial bumi, dan lain-lain. Bisa teman-teman tonton semua, tinggal klik aja linknya di description box gitu ya. Aku pamit teman-teman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.